Selamat siang rekan-rekan petani. Apa kabarnya? Tentunya dalam kondisi harapan kita rekan-rekan semua dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Amin. Ketemu lagi dengan Bang Ketaren ya. Nah, siang-siang ini masih di tetap dalam lokasi budidaya talas beneng yang dikelola oleh kita Nusantara. Siang ini saya ingin sharing kepada rekan-rekan semuanya tentang rantai bisnis dari budidaya talas beneng ini. Ya, karena masing-masing tahapan, masing-masing posisi ini memiliki keuntungan masing-masing. Nah, jadi saya mau sharing tentang rantai bisnis budidaya talas benengnya. Nah, yang pertama itu adalah petani. Nah, petani ini bertugas yang pasti dia budidaya talas beneng. Ya, tentunya punya lahan ya. Dalam budidaya talas beneng ini sangat kecil resikonya. Kenapa? Karena hanya sekedar untuk budidaya dan merawat tanaman. Nah, selama SOP yang diberikan itu diikutin, saya rasa tingkat kegagalannya sangat minim, ya. Nah, jadi fokusnya kepada dari seorang petani talas beneng adalah bagaimana dia mengolah lahan, bagaimana dia merawat tanaman tersebut, dan bagaimana cara dia memanen daun yang layak untuk dipanen. Nah, itu di posisi petani. Dan yang kedua, rantai yang kedua adalah perajang. Nah, perajang daun ini adalah orang yang bertugas untuk merajang daun yang berasal dari petani. Syarat yang harus dimiliki oleh seorang perajang adalah yang pasti memiliki mesin perajang. Terus yang kedua memiliki tempat untuk gudang tempat pemrosesannya. Ya, di sini diperlukan adalah tempat pengeringannya. Setelah itu tenaga kerja, ya tenaga kerja yang dibutuhkan cukup banyak, ya. Karena apa? Di proses perajangan ini yang sangat diperlukan kehati-hatian dalam bekerja. Karena disinilah dilakukan penyortiran. Biasanya kalau nyortirnya itu tidak jeli, itu akan mengakibatkan kerugian. Kenapa? Daun yang diterima dari petani itu kan kita lakukan proses pemeraman ya hingga kuning. Nah, ini dalam proses pemeraman ini juga pekerjaannya sangat detail ya. Makanya tadi saya katakan butuh tenaga kerja yang cukup banyak ya. Nah, apabila daun yang diperam ini atau difermentasi ini salah perlakuan, ini akan mengakibatkan daun tersebut jadi rusak dan busuk, akhirnya tidak bisa diproses begitu. Nah, begitu sudah kuning, nah baru masuk proses perajangan. Perajangan juga tidak sesederhana menggunakan mesin perajang, walaupun menggunakan mesin perajang ya, karena kan ada ukuran yang diminta oleh buyer. Apakah 0,6 mili kah, ataukah 1 mili kah, atau 0,8 mili, itu beda-beda buyer, beda-beda ukuran yang dia minta ya. Nah, ini juga butuh orang yang pekerja yang mahir menggunakan mesin perajang tersebut. Nah, berikutnya dalam perajang ini juga bagaimana dia perlakuan untuk penjemurannya. Memang daun rajang talas ini bisa dijemur dengan menggunakan sinar matahari ya. Kalau panasnya terik itu 4 sampai 6 jam itu bisa bisa bagus hasilnya. Tetapi kalau kita mengambil posisi sebagai perajang, tentunya kita tidak bisa bergantung dengan yang namanya uh, cuaca iklim ya, sinar matahari. Contoh, untuk kondisi saat ini wilayah Sumatera Utara itu cukup rutin curah hujannya, artinya sinar mataharinya sangat minim. Nah, kalau kita tergantung kepada sinar matahari akan mengakibatkan kerugian lagi. Mengapa? Karena daun yang kuning udah siap untuk dirajang, begitu dirajang tidak mendapatkan eh, tidak langsung dilakukan pengeringan, itu akan mengakibatkan daun rajang tersebut rusak juga, tidak laku juga, tidak bisa dibeli oleh buyer juga. Jadi memang untuk di perajang ini syarat mutlak, kalau memang dia sebagai pengepul dan perajang, itu alat mesin itu wajib, mesin perajang. Terus itu gudang penjemurannya. Setelah itu diperlukan oven untuk pengeringan. Nah memang dihitung dari modal yang dibutuhkan
untuk posisi perajang atau pengepul itu lebih tinggi daripada modal yang diperlukan oleh si petani, ya. Nah, yang ketiga itu adalah posisi buyer atau eksportir. Nah, di sini juga eh, tidak gampang, tidak semua orang bisa sebagai buyer atau eksportir karena dibutuhkan modal yang sangat besar. Dia harus mengurus perizinan, dia harus menghitung bagaimana biaya produksinya, biaya pengiriman seperti penyewaan kontainer dan sebagainya. Nah, ini juga resikonya sangat besar sekali karena begitu buyer sudah beli dari si perajang, daun rajangan, nah buyer akan mengirimkan kepada end user, ya, atau yang pemakainya. Tetapi begitu sampai ke negara tujuan ternyata itu di luar dari spek karena akibat mungkin dalam perjalanan dan sebagainya sehingga speknya itu jadi rusak, itu akan rugi total seperti itu. Jadi memang tiga posisi ini, petani, perajang atau pengepul dengan buyer, masing-masing punya tingkat resiko yang berbeda-beda. Nah, tetapi masing-masing tiga posisi ini punya keuntungan gitu loh. Ada benefitnya, ada apa ya, profit yang kita dapat dari masing-masing tiga posisi ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah rekan-rekan petani mau mengambil di posisi yang mana? Apakah sebagai petani saja, yaitu hanya sekedar menyiapkan lahan, mengolah lahan tersebut, baru budidaya dan merawat dan memanen daun yang layak untuk dipanen, atau sebagai pengepul atau perajang gitu. Nah, kalau pengepul dan perajang pastikan rekan-rekan semuanya punya tempat lahan yang cukup representatif lah untuk dijadikan tempat pengolahan. Nah, berarti rekan-rekan semuanya harus punya alatnya seperti seperti mesin pemotong. Terus yang kedua, kalau nggak mau tergantung kepada sinar matahari, berarti harus siapkan ovennya. Dan yang ketiga, tenaga kerjanya cukup banyak, ya. Nah, kalau untuk buyer sendiri, nah ini dia, butuh juga modal yang sangat besar begitu, karena pasti begitu beli daun rajangan dari si perajang, kita harus bayar cash. Nah, juga modal untuk perizinan yang saya sebutkan, sekaligus modal untuk pengiriman dan sebagainya. Nah, itu semuanya membutuhkan yang namanya ketelitian, ya. Tidak ada usaha yang sederhana tapi hasilnya wah. Masing-masing punya tingkat kesulitan, masing-masing juga punya tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Tergantung rekan-rekan semuanya mau mengambil di posisi yang mana. Kalau mau ngambil semuanya, mulai dari petaninya juga dilakukan budidayanya, setelah itu langsung merajang juga, setelah itu langsung sebagai eksportir, wow, itu keren. Kalau rekan-rekan semuanya mau mau borong semuanya, ya itu bagus sekali gitu. Tetapi kan tidak semua orang bisa melakukannya seperti itu. Tidak semua orang juga bisa budidaya karena keterbatasan lahan seperti itu. Ya, jadi silahkan pilih Anda mau di posisi di mana. Yang pasti bisnis budidaya talas beneng ini cukup menjanjikan, dan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan ini masih cukup potensi yang memberikan potensi yang sangat besar. Jadi rekan-rekan semuanya pastikan mau ambil posisi yang mana, ya. Nah, kalau rekan-rekan semuanya mau diskusi, ya, mau eh, berbicara peluang bisnisnya, silahkan hubungin juga nomor 0813 703 16009. Itu langsung nomor saya. Ya, kita bisa berdiskusi, kita akan bisa bercerita bagaimana peluang-peluangnya di masing-masing posisi ini gitu. Ya, dengan senang hati kita membuka. Nah, kalau nanti ujung-ujungnya rekan-rekan semuanya bermitra dengan kita Nusantara, dengan senang hati juga kita akan lakukan pendampingan. Yang pasti kita Nusantara bukan hanya sekedar membeli daun rajangan, tetapi kita Nusantara memberikan kepastian untuk pendampingan. Ingat, tanpa pendampingan dipastikan rekan-rekan semuanya akan mengalami kegagalan. Dan pastikan yang mendampingi rekan-rekan semuanya adalah orang-orang yang sudah menjalani proses ini tadi. Orang-orang yang yang sudah melakukan tahap-tahap, mulai dari bagaimana budidayanya, mulai dari bagaimana dia merajangnya, baru setelah itu bagaimana dia mulai sebagai buyernya. Nah, ini penting sekali supaya apa? Pendampingan itu bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Oke, intinya tetap ada peluang di posisi manapun. Lihat besar peluang dan pastikan kita punya
kapasitas yang cukup di masing-masing peluang tersebut. Oke? Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Buat rekan-rekan semua yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan males-males, apalagi sangat sungkan untuk lakukan subscribe channel Bang Ketaran. Lakukan subscribe, lakukan like atau komen, silahkan, supaya Bang Ketaran tiap hari bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk budidaya talas beneng ini. Harapan kita, petani naik kelas. Salam talas. Bye bye.